إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وفرض علينا فيه الصيام والقيام لأجل التقوى. والحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرات المكرمين والmuhtaramin, para guru, para orang tua, para asatidz, para tokoh, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, dan para pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin dan para jamaah Bapak Ibu semua yang dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan segala usahanya, hartanya, keluarganya, turunannya, semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak semua keturunan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafidhah, dan mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, bersimpuhnya kita di sini adalah mahabbah, tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah tambah keberkahan dalam hidup kita di pagi yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah berikan terus keberkahan buat kita. Allah nggak pernah meninggalkan hambanya. Allah nggak pernah zolimin hambanya. Tapi hambanya kita yang kadang-kadang nggak tahu diri. Udah dikasih Ramadan tapi nggak mau ibadah. Udah ditemuin sama Ramadan tapi terkadang kita santai-santai aja. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita semua. Berapa orang kemarin yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari Ramadan, sebelum Ramadan, ya ada orang tua, ada tetangga, saudara yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin hari Jumat juga ada ibu di Meruya Ilir yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur, yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, kita teruskan kajian kita. InsyaAllah pagi hari ini kita akan bahas, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Mudah-mudahan kekejar. Ya, kita ambil, kita tafsirkan dari tafsir kitab tafsir Jalalain dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari keduanya. Firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah, ayatnya udah sering kita dengar ya Pak. Betul Bu? Udah dihafal. Ya, yang apalagi yang 183-nya. Apalagi ketika masuk Ramadan, ini senantiasa kita dengar. Bahwasanya kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya ini, ya di ayat 178, kemudian ayat 180-nya, ya, itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, memberikan wejangan buat kita semua, ya, untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 178-nya Allah memerintahkan, mewajibkan, mensyariatkan tentang yang namanya qisas. Ya, Allah panggil kita juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Ya, bahwasanya Allah wajibkan kepada kita yang namanya qisas. Apa itu qisas? Qisas itu nafsan binafsin. Kalau ada orang membunuh tanpa hak, ya, tanpa sesuatu yang syar'i, maka kita boleh untuk menuntut pembunuh tersebut ikut juga dibunuh, tapi lewat pengadilan. Jadi jangan asal main bunuh. Karena orang kalau sudah masuk Islam, dia sudah bersyahadat, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan kepada kita semua, semuanya dijaga, dijamin oleh Islam. Ya, hartanya, dirinya, keluarganya, kehormatannya, semuanya dijamin, dijaga oleh agama Islam. Artinya nggak ada seorang pun boleh melecehkan, nggak ada seorang pun boleh menghinakan, bahkan menggibah, mencari-cari kesalahannya, itu diharamkan dalam agama kita. Karena kehormatan manusia itu dijaga dalam Islam. Apalagi merampas hartanya, apalagi bahkan na'udzubillah sampai membunuh. Maka Allah syariatkan yang namanya qisas. Dan ini juga syariat untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 180-nya juga berbicara tentang masalah wasiat. Ya, wasiat juga Allah katakan haqqan 'alal muttaqin, untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi ketika Allah perintahkan wasiat ini, Allah nggak panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, Allah langsung perintahkan untuk mengerjakan yang namanya wasiat, karena wasiat ini siapa aja boleh. Ya, mau orang non muslim, mau orang muslim, biasanya mereka bikin wasiat. Ya, tapi kalau dalam Islam wasiatnya diatur. Ya. Kemudian di ayat 183-nya Allah panggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Perintah untuk puasa, syariat Ramadan. Jadi kalau kita lihat dari ayat 183 ya sampai 187 ini adalah perintah syariat Ramadan yang memang membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat berapa Pak? 183 sampai 187. Ya, nanti kalau kita bahas semuanya saling berkaitan. Ya, memang syariat Ramadan ini hanya dijelaskan di surah Al-Baqarah ini, ayat 183 sampai 187. Dan asbabun nuzulnya kalau kita lihat, memang surah Al-Baqarah ini termasuk dari surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di kota Madinah. Makanya panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Karena sudah ditanamkan keimanan. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Kemudian hijrah 10 tahun di
Madinah. 13 tahun diajarkan, ditanamkan nilai keimanan. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya sudah banyak orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebelum ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga turunkan ya surah Al-Baqarah itu yang juz kedua. Sayaqulus sufaha'u minan nas, tentang bagaimana perintah untuk merubah arah kiblat yang tadinya menghadap Masjidil Aqsa kemudian menghadap Masjidil Haram. Yaitu terjadi di tahun kedua Hijriah, ada yang mengatakan di bulan Rajab. Ya, di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ayat Al-Baqarah 144 Allah mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Pada hari itu Allah perintahkan kita untuk memalingkan kiblat kita yang menghadap Masjidil Haram. Ya. Kenapa sampai Allah turunkan? Allah perintahkan untuk dirubah karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi Madinah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad dan para pengikutnya ini nggak punya arah kiblat. Ya, kiblat orang Muslim kata mereka ngikutin kiblat orang Yahudi Madinah. Karena ketika itu mereka merasa lebih dulu beribadah menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya, maka bagaimana kecintaan Allah dan kecintaan Allah kepada Rasulullah dan kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan yang namanya kiblat Masjidil Haram. Dan di bulan Sya'bannya tahun kedua Hijriah Allah turunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama orang-orang Yahudi terus mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka bilang orang Islam ini nggak punya syariat. Ya, ibadahnya ngikut-ngikutin orang-orang Yahudi Madinah karena mereka memang telah berpuasa lebih dulu. Ya, mereka puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Puasa apa tuh, Pak? Puasa apa, Pak? Tanggal 10 bulan Muharram. Puasa apa, Bu? Asyura. Ya, ketika ditanya sama Rasulullah, katanya mereka berterima kasih ya kepada Allah karena telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari Fir'aun. Makanya mereka berpuasa. Ya, kata Rasul, ana ahaqu bi Musa. Aku lebih berhak untuk diikuti dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena ketika itu yang diutus adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk puasa di tanggal 9-nya. Ya, kita kenal dengan puasa Tasu'a. Ya, agar apa? Membedakan antara puasa orang Muslim dengan puasanya orang Yahudi. Ya. Jadi mereka lebih dulu berpuasa memang. Makanya Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Memang umat-umat terdahulu disyariatkan puasa memang. Tapi lihat bagaimana kecintaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan Allah buat kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan syariat yang tidak pernah diberikan oleh umat-umat terdahulu. Allah berikan puasa yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat terdahulu, khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Ramadan. Yang pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang ampunannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan walillahi muttaqa'u minan nar. Wadzalika fi kulli lailah. Setiap malam Ramadan Allah memperhatikan hambanya siapa saja yang berhak untuk dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan pengampunan siang harinya, pagi harinya, kemudian malam harinya. Pagi hari, siang hari. Rasulullah katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa aja yang puasanya karena iman
dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, Allah ampunin dosa-dosanya yang telah lalu. Pagi siang harinya, malam harinya Allah kasih lagi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa aja yang menghidupkan malam Ramadan, tarawih, qiyamul lail, ibadah, tadarus Quran, infak, sedekah, maka karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, Allah juga akan ampunin lagi dosa-dosa kita yang telah lalu. Alhamdulillah. Yang enggak kita temuin di bulan-bulan yang lain, khusus hanya di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu, puasa Ramadan satu paket para jamaah semua. Siang hari, pagi hari, siang hari, sampai malam hari. Makanya di ayat selanjutnya Allah katakan, wa atimmu siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam hari. Karena banyak orang puasa siang hari, malamnya udah kecapean. Ya udah nggak mau ibadah. Ya. Siang harinya kerja nyari nafkah, kemudian malamnya mungkin dia udah males buat ibadah. Ya, padahal satu paket. Ya, siang harinya kemudian malam harinya. Makanya kita Ramadan malam dulu apa pagi dulu, Bang? Tarawih dulu apa puasa dulu? Tarawih dulu. Ya, satu paket. Ya, ini subhanallah. Maka Allah panggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil dengan panggilan keimanan, panggilan yang berharga dalam diri manusia. Karena nggak ada yang paling berharga dalam dunia ini kecuali iman yang ada dalam diri kita. Allah panggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, farada, diwajibkan. Ya, kutiba alaikumusiyam. Ya, diwajibkan kepada kita semua untuk berpuasa. Kalau kita lihat di sini, Allah memakai harfun nida. Ya, dalam kajian bahasa Arab ada namanya adawatun nida, alat atau huruf untuk memanggil. Kurang lebih ada 14 huruf. Tapi di sini Allah memakai huruf ya. Ya, yang digunakan untuk memanggil objek yang dekat, yang sedang-sedang aja, ataupun yang jauh. Orang Arab kalau manggil temannya, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Hamadah. Bapak, ibu kalau haji umroh dipanggil, ya Haji, ya Haji, ya Haji. Torik, dia bilang. Ya, jalan-jalan wahai Bapak Haji, wahai Ibu Haji. Ya, jadi hurufnya ini dipanggil untuk memanggil objek yang dekat, yang sedang-sedang aja, ataupun yang jauh. Karena ada huruf yang dipakai untuk memanggil yang dekat aja, misalkan huruf hamzah, huruf a, atau yang jauh saja a. Tapi di sini Allah memakai huruf ya. Karena apa? Karena Allah sandingkan dengan kalimat iman. Ya, walaupun sebelumnya Allah sudah kasih tanbih tuh. Ayyuha, ini kalimat tanbih. Orang kalau udah dipanggil, dia harus memusatkan perhatiannya kepada panggilan tersebut. Kita kalau dipanggil atasan gimana, Pak? Oh, udah gelisah aja tuh, belum datang udah gelisah. Makanya Allah tambahkan ya ayyuha. Ya, tanbih dari Allah untuk kita memperhatikan panggilan tersebut. Seorang anak dipanggil sama orang tuanya, kudu nyaut. Ya, kudu dengerin perhatian tersebut, panggilan tersebut. Maka Allah tambah alladzina, ini mencakup seluruh manusia. Ya, jamak semuanya, mau anak kecil, mau orang dewasa. Ya, semuanya. Maka Allah tambahkan amanu, karena Allah tahu yang namanya iman manusia ini kadarnya berbeda-beda. Kata Rasul, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini kadang naik, kadang turun. Ya, naiknya dengan ketaatan ibadah kepada Allah Jalla wa ala, turunnya karena maksiat. Itu iman kita. Ada kalanya lagi semangat ibadah, ada kalanya lagi males ibadah. Kita rasakan semua. Makanya Allah panggil dengan huruf ya.
yang memang objeknya memanggil yang dekat, yang sedang maupun yang jauh. Karena Allah tahu iman kita berbeda. Ada imannya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada imannya yang sedang-sedang aja. Ada imannya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat belum dipanggil dia udah hadir di masjid. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang-sedang aja dipanggil sama azan nungguin iqamah. Belum iqamah. Ya, tar dulu belum iqamah. Tapi alhamdulillah masih dengar. Ya. Tapi yang jauh ya, udah ngadep ke rumahnya. Udah dipanggil sama azan sama iqamah tapi pura-pura enggak dipanggil. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dia masih sholat. Begitulah iman kita, makanya Allah panggil kita semua dengan kalimat ya, kemudian Allah sandingkan dengan kalimat iman. Dalam hadis qudsi, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Jadi hadis qudsi itu lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah. Kata Rasul, ketika sudah masuk malam pertama di bulan Ramadan, nadal munadi, ada yang memanggil, ada yang menyeru. Allah Subhanahu wa taala yang memanggil. Apa panggilannya? Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Ya baghiyal khair aqbil, orang-orang yang sebelum Ramadan mereka taat ibadah kepada Allah. Kata Allah, masuk Ramadan, ada bulan penuh ampunan, maghfirah, limpahan pahala dari Allah, tambah ibadahnya, perkuat ibadahnya. Tapi subhanallah, Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya yang berlumur dosa. Allah tidak meninggalkan hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Sebelum Ramadan Allah panggil juga, wa ya baghiyasy syarr, syarrun, kejelekan, keburukan. Orang-orang yang sebelum Ramadan mengerjakan maksiat, dosa, aksir, cukup kata Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ada bulan Ramadan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, kalau kita masih berlumur dosa, masih maksiat di bulan Ramadan, mau sampai kapan Allah berikan Ramadan kepada kita? Padahal cuman timbang setahun sekali kita dikasih Ramadan. Belum ada jaminan tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, makanya Allah wajibkan, syariatkan yang namanya puasa Ramadan ini. Rasulullah ya, ketika diwajibkan memang beliau telah berpuasa. Ya, puasa sunnah Asyura juga beliau berpuasa. Atau puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari di pertengahan bulan itu Rasulullah juga berpuasa. Bahkan sebelum Ramadan ini yang diwajibkan itu puasa Asyura. Tapi setelah datang syariat Ramadan, puasa Asyura menjadi sesuatu yang sunnah. Ya, yang wajib hanya puasa Ramadan. Maka Allah katakan kutiba alaikumus siyam. Ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umam. Ya, bahwasanya Allah wajibkan kepada kita yang namanya puasa. Seperti Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa. Al-ma'asi fa innahu yukassiru syahwa allati ya mabda'uha. Ya, dengan ketakwaan ini yang bisa mengalahkan kemaksiatan-kemaksiatan kita yang memang ya, takwa ini bisa menghancurkan, bisa melemahkan yang namanya syahwat kita. Karena dari syahwat ini adalah awal dari kemaksiatan-kemaksiatan kita. Makanya direda, ya ditahan, diperintahkan yang namanya asiyah. Maka Al-Imamul Alusi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau menjelaskan bahwasanya as-shaum al-imsak, saum itu, asyam itu menahan dari apa? An syahwatil batan wa syahwatil fard biwajhin makhsus, yaitu kita menahan dari syahwat perut, kemudian syahwat di bawah perut.
ya kemaluan. Ya, dengan cara yang khusus ya di bulan Ramadan. Ya, dalam kajian fikih shaum Ramadannya. Ya. Kata beliau dan para ulama yang lainnya, kalau kita sudah bisa menahan dua syahwat ini, syahwat perut dan syahwat di bawah perut, maka syahwat-syahwat yang lain itu akan mudah kita lalui. Ya. Makanya di sini memang berat, makanya Allah memakai kalimat kutiba. Kutiba alaikumus siyam. Kenapa nggak pakai faradho artinya wajib, wajibah artinya wajib? Karena memang syariat puasa ini berat. Ya, sama dengan syariat qisas tadi. Makanya Allah memakai kalimat kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Berapa negara Pak yang menerapkan hukum qisas? Banyak apa sedikit? Sedikit, padahal diwajibkan sama Allah. Kutiba alaikumul qisas. Ya, diwajibkan tapi hanya sedikit saja. Ya, yang bisa, yang mampu menerapkan hukum qisas. Makanya puasa ini berat. Makanya Rasulullah sudah mencontohkan bulan Sya'ban beliau isi dengan puasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala dijelaskan bagaimana Rasulullah memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya terlatih. Ya, apalagi orang nggak pernah puasa disuruh puasa satu bulan. Orang nggak pernah ibadah, ya, disuruh ibadah satu bulan siang malam. Maka bagaimana Rasulullah supaya kita bisa ya dengan baik mengerjakan puasa ibadah Ramadan ini. Ya, walaupun memang berat, tapi mudah. Ketika kita sudah tadi menggunakan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan di sini dengan kalimat as-siyam, as-saum. Kenapa pakai as-siyam enggak as-saum? Ya, artinya sama-sama al-imsak, sama-sama menahan. Ya, tapi bedanya ya, kalau as-siyam ini yang ditahan seluruh aspeknya. Ya, mau makan minumnya, mau syahwatnya, mau qalbunya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam itu sampai membagi tingkatan puasa. Ya, ada puasanya orang awam hanya menahan makan dan minumnya aja. Ya, puasa lebih khusus lagi, bukan hanya saja makan minumnya yang ditahan, tapi syahwatnya. Ya, perbuatannya, kalamnya, perbuatannya itu ditahan juga. Ada yang khawasul khawas lebih khusus lagi, bukan hanya saja menahan perut, ya, menahan makan, kemudian hausnya, kemudian perbuatannya, omongannya, tapi qalbunya juga dia jaga, hatinya, ya, supaya tetap zikrullah, ya, tetap mendekat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau as-saum hanya satu aspeknya saja, misalkan makannya saja, ya, atau omongannya saja. Makanya Siti Maryam binti Imran ya diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Kemudian dia mengatakan, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiyya. Aku diperintahkan untuk berpuasa, tapi puasanya puasa bicara, nggak boleh ngomong. Tapi makan minum silahkan. Ya, hanya berbicara ngomongnya saja. Makanya di sini asyam seluruhnya. Maka Rasulullah mengingatkan kita. Jadi Ramadan ini bukan hanya saja keutamaan fadilah, tapi ada peringatan dari Rasul. Dari ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih, fala hajata lillah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ketika ada seorang muslim nggak bisa menjaga omongannya, nggak bisa menjaga perbuatannya, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Yang nggak ada artinya puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan lagi, "Saqi 'abdun man adraka Ramadan summan salakha falam yughfarlah." Sungguh merugi orang yang bertemu dengan Ramadan sampai kelar Ramadan
tapi dia nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya biasanya awal-awal ramai ya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertahan nih sampai akhir Ramadan. Sepakat nggak Pak? Insyaallah ya. Ini subhanallah. Ya, yang namanya kita lagi diseleksi nih sama Allah. Kita lagi lomba. Makanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahasanya fastabiqul khairat. Al-Qur'an menjelaskan bahasanya fastabiqul khairat. Bukan wa'malul khairat, mengerjakan kebaikan, tapi fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kebaikan. Kalau lagi perlombaan 1 bulan, ya kayak kemarin belum lama ada namanya Piala Dunia sebulan. Yang bertahan adalah klub-klub yang terbaik, betul nggak Pak? Ya diseleksi itu, ya dia masuk penyisihan, kemudian 16 besar, 8 besar, kemudian perempat final, semifinal dan terus, ya tim-tim yang terbaik. Maka kita lagi diseleksi nih, ya maka mudah-mudahan kita termasuk nanti sampai akhir kita bisa bertahan, ya hamba-hamba yang terbaik, ya yang senantiasa kita membuktikan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti Allah syariatkan, wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ya. Kenapa Allah sampai mengungkit lagi, sampai mereview lagi, udah disyariatkan seperti umat-umat terdahulu? Padahal kalau misalkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, aku wajibkan kepada kalian berpuasa supaya kalian bertakwa. Udah paham belum Pak kita di situ? Paham nggak kira-kira? Paham, cukup. Tapi kenapa Allah tambahkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Supaya apa? Allah telah syariatkan, Allah ingatkan kembali bahwasanya umat-umat terdahulu telah disyariatkan yang namanya puasa. Ya. Al-Imam Muhammad Said Tantawi, salah satu Syekhul Azhar, beliau dalam tafsirnya mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengungkit, mereview lagi bahwasanya ada syariat puasa kepada umat terdahulu. Yang pertama, ini menjelaskan tentang istimewanya syariat puasa, karena disyariatkan kepada umat terdahulu juga. Ya, apalagi yang namanya puasa ini as-siyamu li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam hadits qudsi. Puasa ini untukku dan aku yang membalas puasanya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat kita buat siapa Pak? Buat kita. Ya, kita baca Quran, pahalanya buat kita. Zikir, pahalanya buat kita. Allah nggak butuh puasa, Allah nggak butuh sholat, zikir, baca Quran kita. Ketika satu petukangan ini pada ibadah semua, itu tidak bisa menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mulia. Ketika satu petukangan, satu Indonesia nggak ada yang mau ibadah, Allah nggak akan hina. Allah tetap mulia. Yang hina siapa? Kita semuanya. Ya. Tapi kalau puasa, kata Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena puasa ini memang hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak punya istri, punya anak, ya, anak puasa katanya, tapi nggak tahu kita di luar dia ngapain. Betul nggak Pak? Ya, ibu punya suami, nggak tahu suaminya di luar ngapain, bisa aja belok ke warteg. Ya, kelihatannya pura-pura puasa. Anak kita pura-pura lemes, padahal dia habis dari dapur. Ya, makanya diam itu bisa membatalkan puasa. Betul nggak Pak? Betul aja dah. Diam itu bisa membatalkan puasa. Diam-diam ke dapur makan. Ya, diam-diam ke dapur minum. Ya, habis keluar dari dapur pura-pura lemes.
Puasa nih berat, apalagi kemarin panas banget nih cuacanya. Subhanallah, Ramadan tahun ini benar-benar diuji. Ya, padahal habis dari dapur. Ya, kita nggak tahu Pak, dia puasa atau enggak. Makanya puasa ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Ya. Kemudian kenapa Allah sebutkan lagi, ya umat-umat terdahulu telah disyariatkan puasa? Ini menegaskan, ya, orang-orang dulu aja puasa, masa kamu nggak mau puasa? Ya, ketika mereka mampu berpuasa, kok kamu nggak mau berpuasa? Artinya buat semangat kita, ya, bahwasanya syariat puasa ini, ya, seperti setelah disyariatkan kepada umat terdahulu, kemudian disyariatkan kepada kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. La'allakum di sini litaraji. Litaraji ini ar-raja, pengharapan. Ya, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Kalau biasanya kalau manusia kalau misalkan la'allakum dia diterjemahkan supaya atau mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan menjadi hamba yang bertakwa. Kalau kita mudah-mudahan biasanya jadi atau kagak, Pak? Hah? Ada orang ngundang nih, ya mudah-mudahan ya, insya Allah. Biasanya gimana Pak? Ya ada, ya kadang kagak jadinya, kagak berangkatnya. Tapi kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun, walaupun litaraji, pengharapan, ya, yang kita terjemahkan dengan supaya atau mudah-mudahan, itu pasti jadi. Ya, la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Ya, maka di sini iman dulu apa takwa dulu, Pak? Iman dulu, baru menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka ketika ada seorang hamba bertakwa, pasti dia sudah beriman. Ketika ada orang beriman, belum tentu dia bertakwa. Makanya Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan kita imannya hanya sebatas di lisan doang, tapi perbuatannya jauh dari nilai iman. Kemudian Allah teruskan di ayat 184-nya, ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang memang makduran, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau haji ashharum ma'lumat, ya, bulan-bulan yang memang sudah diketahui, ya, Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Ayyam ma'dudat di sini hari-harinya kapan? Dijelaskan di ayat 185-nya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa aja orang yang ketemu, yang melihat, yang masuk, yang masih hidup, ya, di bulan tersebut Ramadan, maka diwajibkan kepada dia berpuasa. Ya. Karena dulu ketika awal-awal memang syahid Ramadan ini, ya, manusia itu punya pilihan, mau puasa ataupun enggak. Walaupun dia mampu tapi enggak mau puasa, silahkan, bisa membayar fidyah. Itu dulu sebelum ayat faman syahida minkumus syahra falyasum ini diturunkan. Jadi ketika sudah turun faman syahida minkumus syahra falyasum, maka semua diwajibkan untuk berpuasa. Maka setelah itu Allah tegaskan ada orang-orang yang boleh, ada rukhsah namanya, ada keringanan, dispensasi. Salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini tidak memberatkan, tidak membebani. Ya, selama kita benar-benar, ya, punya kelemahan di situ, Allah katakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Orang-orang yang dalam perjalanan, ya, perjalanannya para ulama mengatakan, ya, seperti perjalanan yang sudah
dibolehkan untuk kita qashar kemudian jamak sholat sekitar 80 kilo, ya 80 kilo. Jangan ketika sampai Cipulir udah aneh safar nih, ya musafir mau buka baru sampai Cipulir katanya udah safar, ya. Kemudian maridon, orang-orang yang sakit, ya jelas sama dokter nggak boleh puasa, ya atau memang berat untuk berpuasa karena sakitnya, menahan sakitnya, maka diperbolehkan. Jangan ketika baru puyeng doang udah aneh sakit nih, ya ini boleh nggak puasa katanya, itu nggak, jangan. Jadi harus ada ketentuan, nanti dibahas oleh ulama-ulama kita dalam kitab fikih puasanya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, harus diganti ya di hari-hari yang lain, silahkan, ya jadi harus diganti qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu tu'amu miskin, wa 'alal ladzina yutiqunahu ya likibarin aw maradin aw la yurja bara'uhu, ya ketika ada orang sudah lansia, memang udah lemes, dia nggak bisa puasa, ya kemudian ada orang yang sakitnya tidak ada harapan sembuhnya, ya maka orang-orang ini diperbolehkan fafidyatu tu'amu miskin, boleh membayar fidyah, diganti dengan fidyah, ya. Fidyah berasal dari kata fada. Fada itu menebus, ya menebus kelemahan kita, kealpaan kita karena nggak bisa berpuasa, maka ditebus dengan membayar fidyah. Fidyah itu apa? Tu'amu miskin, memberi makan fakir miskin, ya sama seperti yang kita makan. Kalau kita sehari sekali makan, ya sekali makan misalkan 20.000, maka silahkan bayar dengan senilai 20.000, kasih makanan. Kalau sekarang ada yang sudah beristihad dengan transfer, ya lembaga-lembaga filantropi itu, lembaga-lembaga sosial sudah menyediakan. Kalau memang kita ribet, ya itu bisa dengan transfer, nanti fidyahnya mereka yang melaksanakan. Nah, itu ijtihad, ya tinggal kita mau ngasih langsung atau mau bayar, silahkan, ya. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, bahwasanya siapa aja, ya yang tadi ada yang mengatakan di sini adalah kebaikan. Kalau kita mau melebihkan fidyah kita, faman tatawwa'a, yang sunnah ini atau kebaikan yang memang dianjurkan, ya tadi misalkan makan sekali 20, lebihin biar 30 atau 50.000, alhamdulillah, Allah tegaskan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, siapa aja yang mau menghidupkan kebaikan, maka itu lebih baik untuknya, ya jadi diperintahkan, dianjurkan kita untuk melebihkan, ya jangan ngepas atau bahkan malah kurang. Biasa makan 20.000 sekali, 10.000 aja deh, ya, kasih aja tempe sama tahu, yang penting makan katanya, ya. Kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya di sini minal iftar wal fidyah in kuntum ta'lamun, khairul lakum minal iftar wal fidyah. Jadi kalau kita merasa kita mampu dalam perjalanan kita, mampu puasa, tidak memberatkan, maka itu lebih baik untuk kita, ya. Kalau kita misalkan sakit kita nggak begitu parah, masih bisa kita puasa, walaupun memang kadang memang sakit banget sampai pengen buka puasa, tapi kita merasa ini masih bisa. Selama masih bisa, kita masih yakin, ya maka Allah katakan wa antasumu khairul lakum, maka berpuasa itu lebih baik untuk diri kita. Tapi kalau misalkan udah parah, udah nggak kuat, maka jangan dipaksakan, ya karena agama Islam ini dinur rahmah, ya, agama yang penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ada sholat qashar, ada sholat jama, ada rukhsah. Ini adalah salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberatkan hambanya di luar kemampuannya. Agama Islam ini mudah, tapi jangan dimudahin. Agama Islam ini gampang, tapi jangan
gampangin. Maksudnya silahkan mau puasa ataupun enggak, selama tadi masih ada syarat-syarat ini silahkan. Ya, ada kelebihan atau rukhsah-rukhsah ini silahkan. Ya, atau silahkan sholat tapi jangan digampang-gampangin, semau kita sholat kita. Ya, ada yang sholatnya nggak pakai tumak nina, apalagi Ramadan rame itu kan. Ya, tarawehnya berapa menit Pak? Ya cuman 7 menit, 10 menit katanya. Ya apa yang dibaca? Ya jangan digampang-gampangin. Ini mudah-mudahan ya kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini dengan senantiasa beribadah, senantiasa kita memaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba tadi yang diancam oleh Allah dan Rasulullah, udah ketemu Ramadan, sampai Ramadan selesai tapi kita nggak membekas dalam diri kita, nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting kita termasuk hamba-hamba yang bertahan sampai akhir Ramadan. Ya, karena ini yang berat. Ya, karena kalau sudah masuk pertengahan, ya, apalagi akhir, masjid musola udah banyak mengalami kemajuan. Ya, kemajuan soft-softnya. Ya, maka mudah-mudahan kita yang bertahan di soft-soft tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena sudah syuruk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semua. Allah berikan umur panjang dalam taat hidayah, istiqomah di bulan Ramadan tahun ini, karena belum ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji, pelajari bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa memantapkan diri kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah dari pribadi dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.